Lagi kejadian yang dulu bikin kita trauma, misalnya itu udah nggak ada rasanya. Misal contoh orang kemarin saya handle salah satu korban maaf ditiduri sama laki-laki tanpa seizinnya. Yang pasti kelegaannya, karena kalau kita netral itu beban emosi tadinya kenceng banget, tiba-tiba kita kayak nggak ada emosinya lagi. Bahkan mikirin lagi kejadian yang dulu bikin kita trauma, misalnya itu udah nggak ada rasanya. Misal contoh orang kemarin saya handle salah satu korban maaf ditiduri sama laki-laki tanpa seizinnya, jadi traumatis banget, dia nangis-nangis gitu ya. Dan itu nggak butuh waktu lama, cuman sekitar nggak sampai 45 menit ngobrol, hilang begitu saja, ya udah dia bahagia kayak gitu. Jadi ketenangan jiwa itu yang didapat ketika kita melepaskan beban emosi keluar dari tubuh. Yang masih bisa pertanyaan saya adalah, Ya, secepat itu bisa orang melepaskan. ya. Itu apakah pakai hipnotis kah atau dengan pemikiran metode lain atau seperti apa? Justru kalau kita hipnotis itu kan memasukkan data. Jadi gini, misalkan anggap ini masalahnya. Ya, problem kita masuk, ini dulu kita lahir tanpa masalah, problem kita masuk. Kita punya masalah. Kalau kita hipnotis biasanya masuk dengan sugesti ataupun mengubah data di dalam bawah sadar kita. Nah, sedangkan kalau di WTRTO bukan memasukkan tambah lagi, tapi mengeluarkan masalah tadi sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bahagia. Ada himbauan nggak buat masyarakat khususnya kota besar kan orangnya banyak stres. Mungkin ada trik-trik atau tips yang bisa disampaikan. Sebenarnya sih simply belajarin sistem ini karena ini simple banget gitu ya. Dan itu akan bantu banget buat ngeberesin beban emosi yang nyangkut. Karena kalau kita pendem gitu ya. Karena banyak orang yang ngajarin memang emosi itu biasa dikendalikan. Kalau Mas tahu mungkin ya, emosi kan biasa dikendalikan serunya ya kan, dipendam atau kamu belajar sabar. Kalau kita sabar terus-menerus, lama-lama itu kayak dipendem. Salah satu sahabat saya bilang sabar aja terus, lama-lama kayak bapak saya kan. Ya, jadi kalau dipendam, sabar itu ada batasnya. Kapan batasnya? Satu, dia meledak-ledak. Dua, dia kena stroke. Ya, darah tinggi segala macam. Karena disabarin terus, kependem terus. Nah, daripada kita pendepin, kita buang aja keluar. Ibaratnya daripada kita simpen gini, kita belajar mengendalikan emosi kita, mendingan kita buang aja. Caranya? Dengan sistem UETRT. Belajar tarik nafasnya, nemukan beban emosinya, dilepaskan. Ya alhamdulillah lah, pokoknya paling nggak di 2022 ini walaupun gue sendiri tapi berkat Coach Reo juga gue jadi kuat gitu, karena kan aku tipe orang yang manja, yang apa-apa tuh pengennya tuh ada pasangan gitu. Ya sekarang gue jalanin 3 bulan ini udah cukup kuat, jadi selektif kalau lihat cowok gue lihat dulu nih, ini pasti harus kayak Boy William soalnya. Gue lagi nyari yang kayak Boy ya kan. Kemarin juga bikin konten sama Boy William juga, itu pasti bakal pecah banget karena itu yang perdana. Yang jelas main games, terus buka ini sampai akhirnya buka semua, gue nyemplung di kolam renang. Nah itu bakal viral banget. Jadi ya terima kasih buat Coach Reo yang udah bisa memotivasi gue, apa namanya, dari rasa-rasa fobia ya kan. Tepuk tangan dulu dong buat Coach Reo dong. Yeay. Dulu tuh punya trauma gitu dengan atas apa yang terjadi di hidup aku sebenarnya. Aku nggak terlalu banyak cerita juga ke Coach Reo, tapi dia tahu juga sih sebenarnya apa yang terjadi. Masa lalu aku yang konon itu ada dalam segala macam. Nah aku tuh trauma dengan suara grendel pintu karena aku ngerasa terkunci gitu, merasa terkungkung, dan aku ngerasa takut sekali kalau ketika dengar suara grendel pintu itu loh Coach Reo ya. Jadi aku ngerasa takut, kemudian aku di treatment, aku pelan-pelan mulai ngerasa nyaman dan aman dengan suara-suara itu. Tapi maksudnya ini sebenarnya simple, tapi menurut aku ini adalah luka aku yang paling besar gitu loh. Jadi ya itu tadi, aku tuh benar-benar ngerasain nyaman kembali seperti semula dan menjadi Roy yang lebih kuat lagi sekarang gitu. Itu sih yang aku rasain ya, Coach Reo. Luar biasa banget benar-benar waktu itu, sekitar mungkin 40 atau 90 menit ya, itu langsung aku ngerasa kayak rilis gitu, ngerasa kayak tenang gitu. Dan aku cobain dengan grendel kunci,
itu ngerasa biasa aja sih gitu. Padahal yang tadinya tuh aku kayak keringat dingin gitu dengar geledah kunci, dan kuncinya itu bunyi kretek itu tuh aku langsung kayak panik gitu, ngerasa takut dikunciin dan ngerasa takut kayak di lock gitu dalam satu ruangan gitu. Itu yang aku rasain sih, tapi sekarang aku udah biasa aja sih dengan suara itu dan berada di titik nol. Jadi ketika denger itu aku ngerasa biasa aja gitu. Kemarin itu udah lama sih aku sempat ngerasa sering insecure karena kehilangan kepercayaan diri aku gitu. Terus akhirnya aku kayak sampai pernah di titik ngaca ngeliat muka sendiri tuh kayak iya apaan sih gitu banget gitu. Terus akhirnya aku kemarin dihubungin sama manajer aku buat ketemu sama coach Leo. Terus akhirnya ya udah akhirnya di coaching, ditanya kenapa bisa insecure. Terus aku ceritain, bukan cerita kayak kenapa bisa insecure. Terus ya udah akhirnya di coaching, disuruh tarik nafas, terus tahan, buang. Terus setelah itu kayak rasa lega, kayak wah, kayak apa ya, kepercayaan diri aku langsung ada lagi gitu. Ketika aku di DOA ini yang dilakukan oleh Coach Rio, seperti tahun lalu adalah tahun terberat buat aku dan aku merasa sangat depresi, sangat stres dan juga kena juga gangguan mental sedikit. Tapi aku dikenali sama Coach Rio itu dari Lisaci. Dia bilang ada teman dia yang sangat bisa membantu, dan aku juga nggak nyangka, padahal ini adalah pertama kali buat aku yang ibaratnya terapi seperti ini itu sangat-sangat di luar pikiran kita. Maksudnya ini ibaratnya kayak bullshit banget sih. Tapi setelah aku melakukan terapi DO ini, aku merasa benar-benar lebih tenang, lebih berani dalam menghadapi segalanya di kehidupan aku yang kedepannya. Dan thank you banget buat Bro Rio yang udah lepasin aku jadi lebih tenang ya bro ya. Aku coaching itu dari kasus aku ya, perceraian, terus dibilang depresi, pastinya depresi, terus stres juga. Cuman ketika sharing, kan dia sahabat aku juga, terus ketika sharing itu hitungan 15 menit ya brother. Iya. Aku tuh kayak yang nggak terbeban sama sekali, apalagi waktu tahun 2020 ke 2021 itu berita, jadi kayak seolah-olah memojokkan aku, judge orang, narasi-narasi berita itu, jadi bikin aku sempat drop. Tapi semenjak udah coaching, aku jadi orang yang lebih apa ya, maksudnya nggak terfokus dengan satu masalah, nggak terfokus dengan masalah itu, lebih enjoy aja sih. Thank you brother.